Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurisy Amalia, NIM T 2019 3134. Di sini saya dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang strategi dan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dan pesantren. Yang pertama yaitu manajemen berbasis sekolah. Sekolah merupakan satuan lembaga pendidikan yang berada di posisi terbawah dalam jajaran Departemen Pendidikan Nasional yang tugasnya untuk memberikan ilmu kemampuan dasar kepada peserta didik dengan dasar ketentuan yang didasarkan pada kerangka kerja yang profesional. Manajemen berbasis sekolah pertama kali muncul di Amerika Serikat dan merupakan terjemahan dari School Based Management. Pada masa itu, masyarakat mempertanyakan tuntutan pendidikan dan pengembangan masyarakat di daerah setempat. Manajemen berbasis sekolah merupakan suatu model baru yang diharapkan mampu memberikan hak agar sekolah bisa lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang ada, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah tersebut. Hal ini bertujuan untuk membantu dan mengontrol pendidikan di daerah tersebut. Manajemen berbasis sekolah merupakan wujud dari otonomi persekolahan. Di berbagai negara menerapkan berbagai prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah. Artinya, sekolah lebih mandiri dan mampu menampung berbagai aspirasi pengguna jasa kependidikan atau pelanggan dan jasa stakeholder. Karena itu, manajemen berbasis sekolah sepertinya merupakan alternatif yang paling efektif untuk diselenggarakan di lingkungan persekolahan Indonesia untuk saat ini, sehingga dapat meminimalisir kemampuan dan potensi yang ada. Lalu yang kedua yaitu manajemen berbasis pesantren. Menurut Prof. John, pesantren berasal dari bahasa Tamil yang artinya guru mengaji. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan yang memiliki tugas memberikan pengajaran dan menyebarkan ilmu agama Islam. Adapun unsur-unsur yang harus ada di dalam pesantren yaitu yang pertama, dalam pesantren harus ada pelaku yang terdiri dari kiai, ustadz, santri, dan pengurus. Yang kedua yaitu ada sarana perangkat keras, contohnya masjid, rumah kiai, ustadz, gedung pondok, dan gedung sekolah, gedung perpustakaan, kantor pengurus, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ada sarana perangkat lunak seperti kurikulum, kitab, contohnya kitab taklim mutalim, fikih, hujah, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah sumber pelajaran lainnya. Pesantren merupakan satuan lembaga pendidikan yang mempunyai ciri khas yang berbeda dari lembaga pendidikan lainnya. Pelajaran pendidikan Islam di pesantren meliputi pengembangan masyarakat, pengembangan dakwah, dan lain-lain yang berkaitan dengan keagamaan Islam. Pondok pesantren memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum pondok pesantren adalah membimbing anak didik dan santrinya menjadi manusia yang memiliki kepribadian Islami dengan bekal ilmu agama yang ada, dan semoga bisa menjadi mubalik dalam kehidupan masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu tujuan khusus. Tujuan khusus mempersiapkan para santri menjadi orang yang sangat pandai agama dan menjadi orang alim, bisa mengamalkan ilmunya dalam kehidupan bermasyarakat. Santri dibantu dan dibekali ilmu agar santri mampu memahami hidup, bagaimana cara memaknai hidup, dan bagaimana cara menjadi pribadi yang bertanggung jawab, bisa mengatur dirinya sendiri, menyukai kesederhanaan, menjadi pribadi yang mandiri, dan menghormati sesama manusia, memiliki rasa kebersamaan yang yaitu tentang strategi manajemen berbasis sekolah. Penerapan strategi dalam manajemen berbasis sekolah merupakan suatu cara yang ampuh yang tujuannya untuk memenangkan sebuah persaingan agar sekolah bisa terus bersaing dan berkembang. Proses strategi manajemen sekolah
harus melewati langkah-langkah yang mencakup identifikasi. Strategi manajemen sekolah biasanya memerlukan tahapan penetapan dan bisa mempertimbangkan dalam waktu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Strategi tersebut bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia dengan cara dilatih dan melakukan pengalokasian dana secara langsung, dan harus memperhatikan beberapa aspek seperti partisipasi masyarakat, partisipasi kepala sekolah dan guru, dan menguasai kurikulum, materi, dan penilaian, serta alat sarana prasarana pendidikan. Ada juga persyaratan yang harus dipenuhi untuk strategi penerapan manajemen berbasis sekolah, yaitu yang pertama, penempatan kepala sekolah, menerima masukan dan aspirasi dari orang tua para siswa, adanya dukungan yang kuat dari orang tua para siswa, menggunakan anggaran yang ada dengan tepat, memberlakukan layanan yang berkualitas, dan mengutamakan kesejahteraan para pendidik serta staf sekolah. Adapun strategi yang harus dilakukan manajemen berbasis sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan, yaitu yang pertama, strategi pertama adalah bisa menciptakan suatu kondisi yang kondusif, mampu meningkatkan kapasitas dan komitmen, meningkatkan minat seluruh warga sekolah, orang tua, dan masyarakat. Strategi yang kedua yaitu membangun budaya sekolah. Sekolah yang harus membiasakan membuat laporan kepada masyarakat. Contohnya, membuat laporan di papan pengumuman sekolah, bisa melalui poster dan rencana kegiatan sekolah untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitar lingkungan dengan baik. Strategi ketiga yaitu adanya jiwa kepemimpinan yang kuat agar mampu menggerakkan dan mengelola dan mendaya gunakan sumber daya yang ada di lembaga satuan pendidikan. Pimpinan sekolah harus bisa menjadi sumber inspirasi untuk mengembangkan lembaga pendidikan secara umum. Kepala sekolah diharapkan mampu berperan sebagai desainer, motivator. Yang pertama yaitu manajemen kurikulum. Kurikulum merupakan sebuah inti dari pembelajaran. Tanpa adanya kurikulum, proses belajar mengajar tidak akan berjalan secara efektif. Dikatakan kurikulum karena mengandung materi yang akan diajarkan pada peserta didiknya, agar pencapaian yang diharapkan berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang maksimal. Dalam manajemen kurikulum mencangkup beberapa program, yaitu perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi kurikulum. Perencanaan kurikulum telah dilakukan oleh Departemen Pusat, sehingga kita hanya bertugas untuk mengembangkan kurikulum tersebut. Untuk menjamin keefektifan pengembangan manajemen kurikulum dan program pengajaran yang ada di sekolah, pendidik harus menjabarkan secara rinci tentang isi dan bagaimana cara mengoperasikannya. Yang kedua yaitu manajemen tenaga kependidikan. Keberhasilan manajemen berbasis sekolah dipengaruhi oleh pimpinannya dalam mengelola tenaga kependidikan. Pemimpin harus bisa meningkatkan produktivitas dan prestasi tenaga kependidikan melalui kegiatan yang sifatnya modern. Lalu selanjutnya yaitu manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan merupakan suatu kegiatan penataan dan pengaturan yang berkaitan dengan peserta didik, dimulai dari pendaftaran sampai tamat sekolah. Semua staf sekolah terlibat dalam manajemen kesiswaan ini. Selanjutnya yaitu manajemen keuangan. Manajemen keuangan berkaitan dengan pengolahan sumber daya yang ada di sekolah. Manajemen keuangan juga bisa diartikan sebagai suatu aktivitas pendanaan untuk mengelola proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan, yaitu suatu kegiatan pendidikan akan lebih efektif dan efisien serta membantu pencapaian tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu manajemen sarana dan prasarana. Manajemen Sapras bertugas mengatur, memelihara, dan menjaga sarana dan prasarana sekolah agar selalu memberikan kontribusi secara maksimal dan optimal
untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah. Selanjutnya yaitu manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat merupakan suatu kegiatan pengolahan yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan dan kepedulian, partisipasi dan dukungan yang diberikan masyarakat, terutama dukungan yang berbentuk moral dan finansial. Selanjutnya yaitu strategi manajemen berbasis pesantren. Dalam meningkatkan strategi manajemen berbasis pesantren, ada beberapa hal yang harus ditingkatkan. Yang pertama yaitu merespon keinginan masyarakat. Berdirinya lembaga pondok pesantren pasti banyak dukungan dari kalangan masyarakat yang ada di sekitar pondok pesantren tersebut. Keberadaan pondok pesantren dibuat untuk kalangan masyarakat yang menengah ke bawah. Masyarakat ini sangat mengapresiasikan pembangunan pesantren ini. Pembangunan pondok pesantren ini bertujuan untuk memberantas kemiskinan materi, dan juga kemiskinan ilmu. Yang kedua yaitu memberikan pelayanan yang terbaik. Zaman sekarang pondok pesantren sudah banyak yang mampu mengikuti perkembangan zaman dan tetap mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh santrinya. Contoh perubahan pondok pesantren saat ini yaitu memperbaharui media dan alat pembelajaran, dan membuat perpustakaan digital dan serba canggih sekarang. Dengan adanya perpustakaan digital, santri lebih mudah mengakses buku dan materi pembelajaran. Lalu, pemberdayaan sumber daya manusia. Kualitas dan kuantitas seorang pendidik menjadi poin utama dalam mengelola pendidikan pengajaran di pondok pesantren. Guru harus bisa memberi teladan yang baik bagi para santrinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan proses dan hasil yang maksimal. Yang terakhir yaitu pelaksanaan manajemen berbasis pesantren. Yang pertama yaitu manajemen kurikulum. Kurikulum merupakan komponen yang sangat penting dan harus ada dalam lembaga pendidikan, terutama pesantren. Di lembaga pendidikan pesantren, kurikulum yang dipakai yaitu kurikulum nasional pemerintah dengan Badan Standar Nasional Pendidikan dan kurikulum lokal pesantren. Kurikulum tersebut digabungkan kedua-duanya. Selanjutnya yaitu manajemen kesiswaan. Di madrasah, pondok pesantren membuat kegiatan kesiswaan seperti membuat kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, PMI, mengatur penerimaan peserta didik baru, dan lain-lain. Guru yang selalu memberikan motivasi untuk santrinya, baik secara moral maupun spiritual, dan terus menuntun para santri untuk selalu beribadah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manajemen keuangan sekolah. Lembaga pendidikan tidak akan berjalan tanpa adanya dana. Keuangan merupakan sumber yang dapat menunjang kinerja dari lembaga pendidikan. Dengan adanya manajemen keuangan, pengolahan keuangan akan lebih terkendali dan bisa menunjang kegiatan belajar mengajar di pesantren tersebut. Manajemen sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan perlengkapan yang secara langsung dan tidak langsung dapat menunjang keberhasilan kegiatan belajar mengajar di sekolah, di madrasah maupun di pesantren. Kegiatan manajemen sarana dan prasarana di pesantren meliputi rencana pembangunan masjid dan kebutuhan sapras di pesantren jika ada bangunan yang rusak atau ada bangunan yang kurang layak bisa dibangun kembali, seperti itu. Yang terakhir yaitu manajemen personalia. Pendidik adalah bagian yang terpenting dari sebuah proses belajar mengajar untuk menciptakan lulusan yang berakhlak dan mampu menerapkan dan mengamalkan ilmunya kepada masyarakat, dan menjadi seorang pendidik yang harus mampu memiliki kemampuan yang cukup. Syarat menjadi pendidik harus lulus tes ujian seleksi terlebih dahulu untuk memastikan bahwa calon pendidik mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Diadakannya manajemen personalia bertujuan untuk melatih pendidik untuk mencapai tujuan dan hasil yang maksimal. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.